Om Swastiastu. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu damai, selalu rahayu, dan semoga sehat-sehat saja dalam lindungan Hyang Widi. Nah, hari ini kita akan lanjut ke Upaweda part 2. Di sini kita akan membahas mengenai Mahabharata, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharwa Weda. Silahkan disimak dengan baik dan silahkan dilihat notifikasinya di Google Classroom. Apa saja petunjuk-petunjuk yang telah Ibu berikan di sana. Sebelumnya, mari kita mengucapkan doa belajar terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Om Pawakana Saraswati, Wajabir Wajiniwati, Yatsnamuastu Diawasu. Baik, kita akan mulai pelajaran hari ini dan simak dengan baik. Mahabharata. Mahabharata ini merupakan bagian daripada Itihasa selain dari Ramayana yang menceritakan epos Wiracarita, peperangan saudara antara Korawa dengan Pandawa. Ya, terdiri dari 18 parwa dan kita akan mulai dari Adiparwa. Adiparwa ini menceritakan sejarah keturunan keluarga Kurawa dan Pandawa, kemudian pertentangan Kurawa kecil dan Pandawa, dan berhasilnya Pandawa memenangkan Dewi Drupadi. Kemudian di Sabaparwa, diceritakan persidangan antara kedua putra mahkota Kurawa dan Pandawa, kalahnya Yudhistira dalam permainan dadu, dan pembuangan Pandawa ke hutan. Selanjutnya adalah Wanaparwa. Di sini diceritakan bagaimana Pandawa dalam pengembaraannya di hutan Kamyaka. Selanjutnya di Wirataparwa itu diceritakan penyamaran Pandawa di negeri Wirata. Kemudian di Udyogaparwa itu diceritakan usaha dan persiapan Kurawa dan Pandawa untuk menghadapi perang besar di Kurusetra. Selanjutnya Bhismaparwa itu adalah strategi peperangan dari Bhisma yang memimpin Kurawa. Dan di dalam Dronaparwa itu diceritakan bagaimana strategi peperangan dari Brahmana Drona yang memimpin Kurawa. Dan selanjutnya adalah Karnaparwa, diceritakan bagaimana peperangan di medan Kuruksetra yang dipimpin oleh Sang Karna dan akhirnya Karna kalah di tangan Arjuna. Selanjutnya di Salyaparwa itu diceritakan bagaimana Salya ini adalah suami dari Dusasala, anak ke-101 dari Dewi Gandhari di pihak Korawa yang mewakili Kurawa dalam pertempuran Kuruksetra. Dan pada akhirnya dalam peperangan tersebut Duryodhana terluka berat diserang oleh Pandawa. Kemudian di Sauptikaparwa itu diceritakan bagaimana penyerbuan dan pembakaran perkemahan Pandawa di malam hari. Selanjutnya di Striparwa itu diceritakan bagaimana banyaknya janda dari kedua belah pihak antara Kurawa dan Pandawa. Kemudian di dalam Santiparwa itu diceritakan bagaimana Bhisma mengajari Yudhistira mengenai moral, kemudian kewajibannya sebagai raja. Selanjutnya Anusasana Parwa itu diceritakan bagaimana lanjutan ajaran Bhisma kepada Yudhistira dan berpulangnya Bhisma ke Swargaloka. Kemudian Aswameda Parwa itu diceritakan bagaimana jalannya upacara Aswameda dan bagaimana Yudhistira dianugerahi gelar Maharaja. Selanjutnya di dalam Asrama Parwa itu diceritakan bagaimana Raja Dasarata bersemedi bersama Dewi Gandhari dan Dewi Kunti di hutan dan terjadilah kebakaran hutan yang membuatnya ketiganya itu meninggal. Selanjutnya Mausala Parwa itu diceritakan bagaimana kembalinya Krishna ke alam swarga dan musnahnya bangsa Yadawa. Mahaprastanika Parwa itu diceritakan bagaimana Yudhistira meninggalkan tahtanya kepada Parikersit dan Pandawa melanjutkan perjalanan suci. Selanjutnya di dalam Swarga Rohana Parwa itu diceritakan bagaimana Pandawa dan Drupadi melewati rintangan sebelum menuju ke Swarga Loka. Purana.
Purana di sini menceritakan bagaimana kisah kuno, mitologi para dewa. Purana ini terdiri dari 18 Purana yang terbagi menjadi Satwika Purana, Rajasika Purana, dan Tamasika Purana. Masing-masing memiliki 6 Purana di dalamnya. Nah, ada 5 pokok bahasan yang dibahas di dalam Purana ini. Yang pertama adalah penciptaan alam semesta atau kosmologi, kemudian mitologi para dewa-dewa yang ada pada agama Hindu. Selanjutnya yang ketiga adalah silsilah raja-raja Hindu yang terkenal di India. Kemudian yang keempat, kisah pralaya atau kisah kiamat. Kemudian yang kelima adalah silsilah dari dinasti Surya dan Chandrawangsa serta perkembangannya. Selain itu, menurut Wisnu Purana juga dinyatakan bagaimana Purana itu tidak hanya membahas 5 pokok bahasan tadi, tetapi Purana juga membahas mengenai ilmu penyakit, kemudian bagaimana mengucapkan mantra, kemudian melakukan upacara yatnya, ilmu berdana punya, dan lain sebagainya. Purana inilah yang menunjukkan bahwasanya Hindu menerapkan prinsip dari politeisme, yang dimana politeisme ini adalah mempercayai banyak dewa yang merupakan manifestasi dari Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau Brahman sendiri dengan membentuk daripada 3 wujud dan 3 sifat, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa, yang dikategorikan menjadi Satwika, Rajasika, dan Tamasika Purana. Kitab Purana. Kitab Purana ini diperkirakan muncul sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Nah, Kitab Purana ini dibagi menjadi 3 kelompok seperti yang Ibu katakan tadi, ada Satwika, Rajasika, dan Tamasika. Nah, apakah itu? Satwika Purana adalah 6 Purana yang menjunjung tinggi daripada kedudukan Dewa Wisnu sebagai dewatanya, yang merupakan manifestasi daripada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Di dalam Purana dan 6 Purana ini juga diceritakan bagaimana Wisnu menjelma sebagai awatara dan berinkarnasi. Terdiri dari Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, dan Waraha Purana. Selanjutnya adalah Rajasika Purana. Nah, di dalam Rajasika Purana ini diceritakan bagaimana 6 Purana itu menjunjung tinggi kedudukan Dewa Brahma sebagai dewatanya. Dan dari 6 Purana ini juga diceritakan bagaimana proses penciptaan alam semesta yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Baik itu mulai dari telur Brahma kemudian menjadi alam semesta beserta isinya, Buana Agung dan juga Buana Alit ini. Dan juga diceritakan bagaimana tokoh Resi Markandeya itu menyebarkan ajaran agama Hindu di Bali. Nah, apa sajakah 6 jenis Purana yang terdapat di dalam Rajasika Purana ini? Yang pertama Brahma Purana, Brahma Waiwarta, Bawisya, Brahmanda Purana, Wamanta Purana, dan yang terakhir adalah Markandeya Purana. Selanjutnya adalah Tamasika Purana. Tamasika Purana ini diceritakan ada 6 Purana yang menjunjung tinggi daripada Dewa Siwa sebagai kedudukan tertinggi dan dewatanya. Nah, terdiri dari Siwa Purana, Lingga Purana, Skanda Purana, Matsya Purana, Akti Purana, dan Kurma Purana. Dari ke-6 Purana ini dibahas mengenai pelaksanaan ritual, acara keagamaan, mitologi Dewa Siwa, dan lain sebagainya. Dan Ibu tekankan di sini di dalam Agni Purana itu diceritakan bagaimana prosesi ritual tuntutan untuk melaksanakan praktik Tantrayana. Nah, praktik Tantrayana ini contohnya dalam penggunaan arca di pura dan praktik-praktik lainnya, begitu di dalam Agni Purana. Selain itu, Agni Purana berdasarkan penelitian itu diciptakan oleh Bhagawan Wasista. Dan berdasarkan Agni Purana ini juga kita mengenal akan ilmu pengetahuan agama itu dibagi menjadi 2, yaitu Parawidya dan Aparawidya. Parawidya ini adalah ilmu pengetahuan tertinggi yang membahas mengenai ketuhanan atau membahas mengenai Brahman dan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Sedangkan Aparawidya itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai sifat-sifat keduniawian.
Selanjutnya adalah Arthasastra. Arthasastra ini merupakan golongan Upaweda yang membahas mengenai politik dan pemerintahan. Jadi Arthasastra ini siapakah pencetusnya? Ya, Kautilya. Kautilya ini adalah tokoh agamawan cendekiawan yang sudah ada sejak abad keempat sebelum Masehi. Nah, abad keempat sebelum Masehi ini Arthasastra masih belum sempurna, tetapi disempurnakan kembali pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan Kautilya ini dikenal dengan nama Chanakya. Nah, pernahkah anak-anakku sekalian melihat film Asoka? Nah, di film Asoka itu diceritakan bagaimana ada guru dari Chandragupta yang disebut dengan Chanakya. Nah, beliaulah yang pencetus daripada Arthasastra. Dan masih banyak ada tokoh-tokoh lain yang mencetuskan daripada kitab Arthasastra dan menyempurnakan Arthasastra ini. Nah, diceritakan pada saat itu Kautilya merasa mengkritisi keberadaan kerajaan di India yang dimana akan diambil alih oleh Raja Agung Yunani pada saat itu. Nah, beliau mengkritisi, tapi yang terjadi beliau justru mendapat penghinaan dan pada akhirnya semangat beliau juga tidak surut. Dan dia berusaha untuk menyadarkan rakyat atau kalangan rakyat, kalangan bawah, kalangan sudra untuk berusaha merenggut daripada kekuasaan yang korup. Karena pada saat itu para pejabat korupsi, kemudian rakyat tetap saja menderita dan masih banyak permasalahan politik dan pemerintahan lainnya. Nah, dari cara dia menyadarkan masyarakat, kemudian caranya dia menggalang kesadaran masyarakat seperti itu, dan akhirnya terjadilah peperangan begitu dengan kerajaan Yunani dan dimenangkan oleh murid tersayangnya, dan dia pun juga diangkat menjadi raja. Dan raja itu dikenal dengan nama Chandragupta. Dia berasal dari golongan Sudra, yang dimana dia adalah golongan bawah atau kasta bawah pada saat itu di kerajaan India, karena masih memegang konsep kasta pada saat itu. Dan Chandragupta ini berhasil memimpin kerajaannya dan benar-benar memimpin rakyatnya sebagaimana yang telah disarankan oleh si Chanakya atau guru dan cendekiawan Hindu ini. Nah, dari sana terbentuklah kerajaan Asoka yang dimana itulah yang dia pimpin dari si Chandragupta ini. Gitu. Dan lahirlah anaknya yang bernama Asoka. Selanjutnya adalah Ayurveda. Ayurveda ini merupakan pengetahuan pengobatan, penyakit, kemudian bagaimana cara menyembuhkannya, dan merupakan bagian daripada Upaweda Semerti. Kitab ini membahas tentang biologi, anatomi tubuh manusia, kemudian berbagai macam pengetahuan tentang jenis-jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai tanaman obat. Dan menurut kajiannya itu terdiri dari 8 bidang, yaitu Salya, itu ilmu tentang bedah dan cara-cara penyembuhannya, kemudian Salakya, ilmu tentang berbagai macam penyakit, kemudian Kaya Cikitsa, yaitu ilmu tentang jenis dan macam obat-obatan, dan selanjutnya Buta Widya, itu ilmu tentang psikoterapi, Kaumara Britya, itu ilmu tentang pemeliharaan dan pengobatan penyakit anak-anak, kemudian Agada Tantra, ilmu tentang pengobatan, Rasayama Tantra itu tentang pengetahuan kemujiksatan atau keajaiban dan cara-cara pengobatan baik itu secara non-medis. Kemudian Wajikarana Tantra yaitu ilmu tentang pengetahuan jiwa remaja dan permasalahannya. Nah, Ayurveda ini dirintis oleh Atreya Purnawasu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, jauh sebelum adanya filsafat Buddha. Dan kemudian dari sanalah dihimpun dan diajarkan kepada Caraka dan Rebala yang kemudian oleh mereka menghimpunnya dalam bentuk buku baru, dan buku baru Ayurveda ini dinamakan Caraka Samhita yang isinya merupakan himpunan ilmu obat-obatan. Di dalam pengobatan tradisional Bali, kitab Ayurveda ini dikenal dengan nama Lontar Usada, namun tidak sama persis ya seperti kitab Ayurveda, tetapi berdasarkan kearifan lokal ini terdapat
lontar usada yang memiliki unsur tridose, yaitu unsur angin, udara, pita atau api, dan air. Dan di lontar usada ini juga diceritakan bagaimana tumbuhan itu bisa berbicara kepada manusia dan memberitahukan manfaatnya dia sendiri, begitu. Dan itu uniknya. Dan itu saja dari Ayurveda. Kita akan lanjut ke Gandharvaveda. Selanjutnya Gandharvaveda. Gandharvaveda ini tidak begitu diketahui persis kapan mula adanya, kemudian siapa penciptanya. Namun ada buku Gandharvaveda yang memang tergolong daripada Gandharvaveda. Jadi ada buku-buku seni yang memang tergolong daripada Gandharvaveda ini, namun tidak diberi nama Gandharvaveda. Dan justru diberi nama lain gitu. Dan penulisnya yang terkenal itu adalah Sadasiwa, Brahma, dan Bharata. Bharata ini menulis buku yang dikenal dengan Natya Sastra. Dan sesuai namanya, Natya itu berarti tari-tarian. Karena itu isinya jelas menguraikan tentang seni tari dan juga seni musik. Dan ini juga tidak terpisahkan begitu ya, kita mengenal istilah Nataraja. Nataraja ini merupakan istilah yang dipakai untuk melengkapi keberadaan Dewa Siwa atau sering disebut dengan Siwa Nataraja, yang berarti dewa atau dewa yang memang memfokuskan diri pada ilmu kesenian, khususnya adalah ilmu tari. Nah, dari kitab itu juga diperoleh keterangan tentang adanya tokoh penting Wereda Bharata dan Bharata. Nah, Wereda Bharata ini terkenal karena telah menyusun sebuah Gandharvaveda dengan nama Natya Wedagama dan dengan nama lain yaitu Dwada Sasahari. Nah, Natya Sastra itu sendiri juga dikenal dengan Sata Sahasri. Adapun Bharata sendiri membahas tentang rasa dan mimik dalam drama, sedangkan Datila itu menulis kitab Datila yang isinya membahas tentang musik, dan masih banyak lagi perkembangan tentang penulisan Gandharvaveda. Dan pada intinya, Gandharvaveda ini adalah kitab yang membahas baik itu seni tari, seni musik, seni drama, dan kesenian lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari jenis pemilihan katanya gitu, Gandharva itu merupakan manusia setengah dewa yang memang diceritakan di dalam epos Ramayana dan Mahabharata itu menjadi pengajar musik dan pengajar tari-tarian gitu. Jadi memang Gandharvaveda ini khusus membahas tentang kesenian. Dan itu saja dari Gandharvaveda. Baik, itu tadi penjelasan mengenai Upaweda dan telah berakhir. Dan semoga bermanfaat dan memberikan wawasan lebih kepada anak-anakku sekalian. Semoga bisa bermanfaat bagi kita bersama. Dan terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga atas perhatiannya setelah menyimak video tadi. Dan Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Suksema.